Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal hidup kita, terlebih dalam melakukan aktivitas kita hari yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Jadi marlas ni roha be situan na toropi ala ringgas na sida margugu Aisyen nasa roha na makaringgas subi margugu tu jagoba nang Raja David marlas ni roha kudang do. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik daripada nats kita hari ini adalah memberi. Ada dua orang mau memberi kepada Tuhan. Motivasi kita bermacam-macam di dalam memberi. Dia memberi persembahan dan memberi ucapan syukur, memberi perpuluhan, memberi persembahannya. Ada beberapa yang kita lihat motivasi seseorang. Saudara-saudara, apa motivasimu memberi? Tapi kita belajar seperti Daud dan umat itu. Mereka memberi persembahan ucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan atas dasar yaitu oleh karena kasih Tuhan. Mereka memberi oleh karena kasih Tuhan, mereka merasakannya. Di saat mereka merasakan berkat itu, dia mampu kembali memberi. Di saat ia merasakan itu Allah semua bersumber dari Tuhan, ia tidak berat hati memberi. Tetapi lihatlah, banyak orang yang sangat-sangat susah hatinya untuk memberi kepada Tuhan. Karena apa? Karena motivasinya mau memberi persembahan pilihan bulanan, perpuluhannya, motivasinya bukan karena kasih karunia, bukan karena merasakan, tetapi justru dia memberi supaya dilihat orang, supaya diberkati, supaya terlihat banyak pemberiannya, supaya dipuji-puji, supaya dibalas. Macam-macam orang motivasinya memberi, menolong, memberi kepada Tuhan, apalagi kepada orang lain. Banyak di tengah-tengah kehidupan kita, ia memberi pertolongan, tapi di baliknya itu adalah tujuannya ada, supaya nanti itu adalah caranya untuk mengingatkan dan caranya supaya ia adalah mengungkit-ungkit macam-macam. Tapi hari ini firman Tuhan diingatkan kepada kita, belajar dari Daud. Daud memberi kepada Tuhan karena betul-betul dari kasih karunia yang dirasakan. Sehingga orang yang beri persembahannya, yang memberi pertolongan, yang tulus hatinya memberi, pasti dia akan bahagia dan senang. Tetapi jika belum masih berat hati, masih ada motivasi yang lain, ingatlah saudara-saudaraku, pasti di dalamnya itu ada udang di balik bakwan. Ada tujuannya tertentu. Banyak seperti itu saudara-saudaraku, bayangkan di gereja, di negara, di mana-mana banyak terjadi demikian. Ia memberi supaya supaya suka-sukanya menyatakan sesuatu. Ia memberi supaya ia mau bertindak semena-mena, macam-macam.
Dan dia merasakan karena banyaknya uangnya, hartanya, sehingga di saat ia memberi selalu dengan penekanan. Ingatlah saudaraku, semuanya itu pasti sia-sia. Tapi marilah kita belajar seperti Daud. Luar biasa Daud dan Salomo. Keluar biasaan Daud itu memberi dengan sukacita. Ini aja pertama. Dengan rasa sukacita kita, dengan iman kita, dengan memberi itu karena kita merasakan dari Tuhan, maka kita mengembalikannya, berbagi dengan orang lain. Sungguh mulia dan sungguh bahagia, dan kita merasakan itulah luar biasa kita nikmati bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kita. Tetapi begitu banyak orang kaya, hartanya tidak dinikmati. Karena apa? Karena ia tidak bersandar kepada Tuhan, tapi justru bersandar kepada pikiran dan kepada kekuatannya sendiri. Hari ini saudaraku, marilah kita memberi kepada siapapun dengan tulus hati. Karena kita merasakan berkat saudaraku. Karena kita merasakan itu adalah pemberian dari Tuhan. Mari kita berbagi. Jangan pernah takut, jangan pernah pelit, jangan pernah dengan membungkus dengan dirinya sendiri. Jangan seperti lintah yang tidak mau memberi, hanya dengan kerakusannya terus sehingga bisa sampai mati sia-sia. Tetapi hari ini mari kita memberi, karena memberi itu adalah cara kita menyenangkan Tuhan. Memberi dengan tulus adalah mengenal berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu, agar kami selalu memberi dengan tulus dan ikhlas. Amin.